Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai kegiatan pokok ekonomi. Tujuan pembelajarannya yaitu satu, mengidentifikasi tiga kegiatan pokok ekonomi. Yang kedua, menganalisis contoh kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu kegiatan pokok ekonomi? Nah, kegiatan pokok ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, ada tiga kegiatan pokok ekonomi. Yang pertama itu adalah produksi, yaitu membuat atau menambah nilai guna suatu barang. Kemudian ada distribusi atau menyalurkan barang. Dan yang ketiga adalah konsumsi atau menggunakan atau memakai atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Untuk selanjutnya, mari kita bahas kegiatan pokok ekonomi yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Siapa pelakunya? Jadi pelaku dari kegiatan produksi itu disebut dengan sebutan produsen. Nah, contoh dari kegiatan produksi yaitu terdapat pada gambar yang kita bisa lihat, yaitu ada gambar penjual bakso. Jadi penjual bakso ini mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Itu adalah salah satu kegiatan produksi. Kemudian ada petani yang sedang menanam padi, kemudian ada pabrik sepatu yang membuat sepatu. Kegiatan produksi membutuhkan faktor produksi untuk menghasilkan produk atau barang dan jasa. Nah, jadi faktor produksi itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memproduksi barang. Faktor produksi yang pertama adalah faktor produksi alam, yaitu semua kekayaan yang disediakan oleh alam yang dapat digunakan dalam proses produksi. Contohnya, tanah untuk pertanian, peternakan, dan lokasi pabrik. Kemudian ada air, kemudian udara, hasil hutan seperti kayu dan karet, kemudian barang tambang seperti minyak, emas, dan batu bara. Faktor produksi selanjutnya yaitu tenaga kerja. Kemudian ada modal dan kewirausahaan. Jadi kewirausahaan ini adalah kemampuan seseorang untuk mengelola atau mengendalikan usaha agar memperoleh laba yang besar. Kegiatan berikutnya adalah distribusi. Jadi, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Jadi, kegiatan agar supaya barang yang telah diproduksi itu sampai kepada konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut dengan distributor. Sebagai contoh dari kegiatan distributor yaitu adalah supir truk yang mengangkut barang dari pabrik ke gudang. Jadi dia dari pabrik ke gudangnya. Kemudian lewat agen, agen yang menyalurkan minuman kemasan ke warung-warung. Kemudian pedagang di pasar atau supermarket. Jadi pedagang di pasar atau supermarket itu merupakan saluran tempat mendistribusikan barang yang telah diproduksi. Kemudian selanjutnya melalui aplikasi online seperti Gojek, Grab yang mengirimkan barang kepada konsumen. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu adalah konsumsi. Jadi konsumsi itu kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa. Jadi orang yang melakukan konsumsi atau menjadi pelaku konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, contoh
Contoh kontekstual dari, kegiatan konsumsi adalah ketika kita makan nasi goreng atau ketika kita memakai baju dan sepatu. Memakai baju dan sepatu ini berarti kita telah menghabiskan nilai guna dari suatu barang. Kemudian ketika kita menonton film di bioskop, kemudian, selanjutnya lagi adalah ketika kita menggunakan jasa dokter saat sakit. Konsumsi, antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lain itu berbeda. Itu karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi, di antaranya satu pendapatan. Besar kecilnya suatu pendapatan akan mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Jadi ketika pendapatannya tinggi, maka kecenderungan untuk mengkonsumsi barang juga tinggi. Kemudian selanjutnya adalah selera. Selera seseorang juga menyebabkan, terjadinya perbedaan konsumsi, kemudian tingkat pendidikan. Jadi tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat konsumsi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi, kebutuhannya juga. Kemudian harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa ini juga mempengaruhi tingkat konsumsi. Kemudian ekspektasi di masa yang akan datang. Dan selanjutnya adalah umur dan jenis kelamin. Nah, kesimpulannya, 3 kegiatan pokok ekonomi. Yang pertama itu produksi, yaitu membuat oleh produsen, distribusi menyalurkan oleh distributor, konsumsi menggunakan oleh konsumen. Ketiga kegiatan ini saling berkaitan dan membentuk suatu siklus ekonomi. Kita semua adalah pelaku ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.